Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepala kantor, bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama di masjid ini memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ketika kita berpindah alam di alam kelima, bukan alam keempat. Alam kelima baru kita bisa dapat syafaat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita bisa dapat syafaat. Karena belum kita baca salawat, tapi ada sebesar debu kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Itu yang kita pernah dapat dari SD. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin sampaikan dulu bahwa memperingati kelahiran Nabi ini ada di kalangan kita umat Islam itu berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang bilang bid'ah munkarat, ada yang bilang bid'ah. Bahkan saya sendiri melihat dengan mata kepala, sementara membaca Barsanji atau Saroful Anam di sebuah daerah di kota Bau-Bau ini, anaknya itu langsung angkat talang begini, kemudian dia buang di pintu. Nah, talang ini sudah diisi. Apa dia bilang? Ini bid'ah munkar. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini munkarat. Ini kejahatan. Terhamburlah seluruh isi talang itu, terhambur di tanah. Akhir apa kata mamanya? Hari ini saya tidak anggap kamu lagi sebagai anak. Jadi ada di kalangan umat Islam, ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan supaya kita sama tahu kenapa orang membid'ahkan maulid. Kita tidak ngerti apa itu maulid. Maulid itu artinya secara bahasa tempat atau waktu. Apa dibilang bid'ah siang? Nah, dia waktu, tempat. Ini kita dulu di masjid, dibilang bid'ah ini masjid.
Itu karena rata-rata kita orang, tidak rata-rata, sebagian kita umat Islam ini itu karena kita didoktrin dengan apa? Firqah, aliran yang kita yakini. Jadi maulid itu adalah tempat atau waktu. Itu aja. Kalau dibilang bid'ah maulid, berarti yang bid'ah tempat, yang bid'ah waktu. Tidak rasional Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, maludu. Kalau kita di Buton ini Pak, maludu. Kalau kita di Buton, makanya kita di Buton ini ada yang haroa di rumah, tamaludu. Ada talang. Talang itu dulu saya masih kecil Bapak Ibu, di kampung saya sana, bapak saya itu keliling setiap hari kalau sudah bulan Maulud. Saya yang pegang barsanjinya, pakai songkok, pakai sarung. Ada sesuatu yang kami tunggu-tunggu setelah dibacakan barsanji apa? Benang. Benang itu disimpan di atas talang ini, di penutupnya 12 warnanya. Saya tanya ayah saya, Pak, kenapa itu ada 12 warna benang? Dia bilang, orang tua bilang Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, makanya 12. Kita berebut, bukan berebut seperti anak-anak sekarang rebut telur. Saya sudah ke-8 masjid ini. Ada yang lebih ironis. Di Bugi baru mulai protokol baca Bismillahirrahmanirrahim sudah diserobot hompok telur, habis. Mulai tanah-tanahnya tertumpah di karpet, orang tua marah. Saya bilang jangan marah Pak, itu seninya nih. Seninya nih, gembiranya nih maulid di situ. Tapi Pak, ini tidak ada adat-adatnya. Anak-anak ini belum dimulai acara sudah habis dulu. Ya begitulah anak-anak. Yang lebih hebat di Polres, Masjid Polres, penilaian pohon telur, saya ikut menilai. Ada uangnya itu, saya bilang uang 20 baht ini. Saya ikut menilai, saya mau rapat juga karena ada uangnya. Tapi karena saya ikut menilai, ternyata saya juga polisi juga ada yang berebut Pak. Tapi tidak apa-apa, itu sedihnya Pak. Itu kegembiraan luar biasa. Jadi itu kita benampak dulu, kita ikat di sini. Itu gembiranya kami Pak. Kita bukan gembiranya mau makan isi di dalam tanah, bukan. Benar. Kita ikat di sini. Kita pulang dari maulid di bilang, wih berarti dia dari maulid itu. Kenapa? Ada benang di tangannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Apa itu maulud? Maulud itu anak yang lahir atau nabi yang lahir. Itu maulud. Kalau ada bilang maulud itu bid'ah, berarti dia bilang kenapa nabi dia lahir, tidak usah ada nabi. Gitu. Makanya hati-hati. Kadang-kadang karena ketidaktahuannya kita, sembarang saja kita ngomong. Makanya kalau kita tidak ngerti, diam itu lebih hebat Bapak Ibu sekalian. Mana dasarnya? Maulud. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci, bersih. Fa'abawahu ayyuhawidani ayyumajjisani ayyunasirani. Bapak dan ibunya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasara atau Majusi. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita pertentangkan perbedaan orang lakukan silakan, yang tidak lakukan tidak apa-apa.
Ini maulud dan maulid. Nabi ternyata melakukan maulid. Nabi melakukan maulid. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara yang beda dengan kita. Kalau kita ini ada pengajian, ada silaturahim, ada sedekah. Ini ada sedekah, ada pencerahan, ada ilmu, tolabul ilm. Itu luar biasa, Pak. Kalau Nabi dia cuma puasa, sa'ala anisaumil ifnain. Ini bisa dilihat Bapak Ibu yang punya kitab hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari Muslim. Jadi sa'ala anisaumil ifnain. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa setiap hari sini Nabi puasa? Nabi menjawab, zaka yaumu waladat. Saya puasa hari Senin karena memperingati hari kelahiran. Jadi dia bermaulid. Jangan bilang Nabi tidak bermaulid. Nabi bermaulid dengan cara dia puasa. Jadi versi maulid itu boleh apa saja. Contoh, pada zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi di Irbil, di Irak, pertama kali melakukan maulid. Sebelum maulid dia sudah buat pengumuman tempel di jalan-jalan. Apa isi pengumumannya? Dalam rangka kita memperingati maulid Nabi, maka sebelum peringatan maulid ada perlombaan. Lomba menulis riwayat-riwayat Nabi. Dan juaranya diumumkan di peringatan puncak maulid. Apa yang dipotong oleh khalifah? Kambing, sapi, unta. Yang hadir berapa? Ribuan manusia. Maka pada malam itu diumumkanlah juara satunya. Yang menulis jatuh atas nama Syekh Ja'far Al-Barsanji. Makanya di Soroful Anam ini kan dikutip ini Pak, kutip dari Soroful Anam dari Barsanji, tulisannya Syekh Ja'far Al-Barsanji. Di kulitnya itu tertulis nama Barsanji, dikira namanya Barsanji, padahal Barsanji itu nama orang yang juara satu waktu zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, pertandingan menulis riwayat di malam maulid diumumkan. Maka namanya Al-Barsanji. Apa itu Barsanji? Barsanji itu di dalamnya full dengan salawat. Antara lain, Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu antara lain. Jadi itu hasil tulisannya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tulisannya Syekh Ja'far Al-Barsanji. Makanya kita di Buton ini kalau kita baca maulid harwa 35 lembar. 35 lembar. Makanya kalau orang tua yang terlalu lama membaca, apalagi mata sudah kabur-kabur, itu kalau dia baca jam 9 Bapak Ibu, itu sekitar jam 1 baru kita bisa makan. Lamanya kita menunggu. Kalau bagus juga dia punya suara enak, kita terhibur. Tapi ini suaranya sudah setengah mati, napas pendek, baca juga dan tertarik, tapi kita mau apa? Terpaksa kalau paman saya di kampung itu maulid, pasti dia telepon saya. Kalau saya lagi apa, dia jemput. Kenapa? Karena supaya saya bantu orang tua itu. Jadi orang tua itu saya kasih 2 lembar, 35 lembar Pak. Apa yang dibaca orang tua? Doanya saja. Saya baca berapa?
hampir 30 lembar saya baca. Saya kasih cepat-cepat. Kenapa dikasih cepat-cepat? Supaya cepat kita makan. Kenapa cepat makan? Ini orang banyak dengar, ikut ini. Mau makan. Ini kita mau makan seharusnya jam 12 lewat, di jam 1. Kalau di Pekanang ada jam 3 Pak, baru kita makan. Karena lambatnya itu dia baca. Karena kenapa? Makan. Kan pakai bahasa Arab Pak. Tapi kalau kita yang muda-muda, kalau kita itu hampir setengah hafal Pak. Karena dari kelas 6 SD kita sudah diajar Barsanji itu setiap malam Jumat. Ini Bapak Ibu sekalian, ada aliran yang membid'ahkan baca Barsanji Pak. Di bawah ini banyak Pak. Baca Barsanji itu bid'ah. Dan kalau siapa yang melakukan bid'ah, final. Itu Pak. Padahal dia tidak tahu Barsanji itu tadi ada di situ dikutip ayatnya Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat, para malaikat bersalawat. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dengan yang benar. Itu kata Allah, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahida sallallahu asyara. Siapa yang membaca satu kali salawat, maka Allah akan berikan rahmat atau pahala 10 kebaikan. Luar biasa. Kita baca. Makanya ternyata kelahiran Muhammad ini adalah rahmat yang sangat amat luar biasa bagi kita. Bisa dibaca Bapak Ibu sekalian di dalam bukunya Syekh Ali Jaber. Orang yang biasa membaca salawat, apalagi di malam Jumat baca salawat, maka ternyata di hari kiamat itu seluruh umat manusia berkumpul di sebuah lapangan hebat, namanya Padang Mahsyar. Di situ adalah luar biasa penderitaan dan kegembiraan manusia. Pada saat itu dia bertanya umat lain, adakah yang bisa memberikan kita bantuan hari ini? Maka apa kata orang-orang ada di situ? Pergilah kalian di nabi kalian sendiri. Maka pada saat itu Allah mengumumkan bahwa hari ini tidak ada yang berhak memberikan bantuan kecuali satu. Apa kata Nabi? Ana sayyidun nas biyaumil qiyamah. Saya adalah pemimpin semua manusia pada hari ini. Nabi Adam ternyata tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka mereka umatnya Adam datang ke Adam. Isfa'lana, tolong kami, karena engkau adalah manusia pertama. Apa kata Adam? Maaf, saya pernah berbuat dosa, makan buah hudi. Hari ini saya tidak bisa berikan kalian bantuan. Jadi kami mau kemana? Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Ibrahim, Isfa'lana, tolong kami. Apa kata Ibrahim? Saya tidak bisa bantu kalian hari ini karena saya pernah berdusta 3 kali di hadapan Allah. Jadi kami mau kemana? Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi salam. Pergi ke Nabi Musa, Isfa'lana, tolong kami Musa. Apa kata Nabi Musa? Maaf, tidak bisa saya tolong kalian karena saya pernah memukul seseorang, mati orang. Jadi kami mau kemana? Di Isa alaihissalam. Pergi di Isa. Isfa'lana. Apa kata Nabi Isa? Saya juga tidak bisa tolong kalian karena umatmu pernah memutuskan aku.
Akhirnya apa kata mereka? Jadi kami mau kemana sengsaranya hari ini kami? Datanglah kalian kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Muhammad, ternyata Muhammad sementara bersujud di hadapan Allah. Sementara bersujud, maka Allah bilang, ya Muhammad, Habibullah, Muhammad kekasihku, bangunlah. Lama Allah suruh baru Nabi Muhammad bangun. Setelah dia bangun, dia mengatakan, ya Rabb, ummati, ummati, ummati ya Rabb. Saya belum menolong umat-umat yang lain. Saya masih mau tolong umatku. Umatku banyak di neraka. Semua neraka ada umatku ya Allah. Saya tidak mau dulu tolong umat-umat yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa kata Allah? Pergilah kau di surga, di neraka. Lihat, diselamatkan semua umatnya. Dia cek semua umatnya, dia lihat ada. Pertama. Kedua, disuruh lagi, isfa'alana, Muhammad selamatkan semua umatmu. Selamatkan. Keempatnya dia mau pergi di neraka. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, keempat kalinya ini ya Allah, ya Rabb saya malu. Kenapa kau malu ya Muhammad? Semua permintaanmu hari ini aku akan kabulkan. Saya malu ya Allah, umatku yang ada di neraka yang keempat ini, mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Bagaimana ya Allah? Apa kata Allah? Turunlah di neraka dan cek di dada mereka. Siapa tahu ada sebesar debu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad turun, ternyata dia lihat di dada mereka ada sebesar biji jagung kalimat La ilaha illallah. Waktu dia hidup dan waktu dia menikah, dia mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isfa'alana, selamatkan mereka. Itulah asbabul wurudul hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku insya Allah akan masuk surga. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita semua insya Allah masuk surga. Coba bayangkan itu. Makanya melalui momentum Maulid ini kita bergembira. Gembiranya dengan apa? Peringatan Maulid dengan cara apa? Bersalawat, bersedekah. Ada yang bilang katanya tidak pernah dilakukan seperti ini di zaman Rasul. Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, man azzama maulidin nabi kunta yaumal qiyamati bisyafa'ah. Siapa yang memperingati maulid Nabi, maka dia di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi, dan barang siapa yang menginfakkan sebiji telur dalam peringatan maulid Nabi, maka Allah akan ganti fit zahaba, seperti dengan emas, fit jabal, sebesar gunung. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan, diganti oleh Allah dengan emas sebesar gunung. Yang berikutnya, waman anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kana rafiqil jannah. Siapa yang berinfak dalam peringatan Maulid Nabi, maka nanti dia masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa gembiranya kita. Ini kalau bukan gembira, apa ini banyaknya teruri? Karena gembiranya kita. Ada perintah gembira kelahiran Muhammad. Quran surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatika fabidzalika yafrahun ila akhirih. Qul, katakanlah hendaknya kita bersyukur, berterima kasih dengan karunia yang Allah turunkan kepada kita, dan berterima kasih dengan rahmat yang Allah berikan kita. Dengan cara apa? Wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Para ulama mendefinisikan bifadlillah adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Makanya kita patut bersyukur, bergembira dengan memperingati Maulid ini. Contoh, ada seorang ibu namanya Ummi Jamil. Siapa itu Ummi Jamil? Istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu dengan istrinya sudah divonis di neraka. Kenapa Ummi Jamil divonis di neraka? Ternyata dialah yang mengganggu dakwanya Nabi. Setiap Nabi mau jalan, dia simpang itu duri-duri di jalanan di mana Nabi lewat. Yang kedua, Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, dia punya kekayaan, ada kalungnya paling terbesar. Ini bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 30. Ternyata ada kalungnya yang paling besar dia jual, dan harganya itu adalah dia gunakan untuk menghancurkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita, ternyata Abu Lahab ini setiap hari Senin di surga, di neraka dapat kiriman air. Setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Karena kenapa? Ternyata bergembira atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, keteladanan apa yang kita harus patut tiru? Tadi dibacakan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan. Kalau kita mau contohi Rasul itu dari titik mana saja, semua cocok, Pak. Semua cocok. Maka kita ambil saja yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari, kita ambil. Satu saat Nabi sementara sholat jenazah, dia sholatkan jenazah. Di depannya itu ada jenazah, di sahabatnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba sementara dia takbir yang keempat, maka muncullah seekor ular yang paling terbesar. Ular ini namanya Jabul Aqra, dan kepalanya 1000, dan menancap di tubuhnya mayat ini. Bapak Ibu sekalian, selesai Nabi berdoa, dia bertanya kepada ular, "Ya Jabul Aqra, kenapa kau siksa ini hamba yang sudah meninggal?" Apa kata Jabul Aqra? "Ya Muhammad Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk hadir menyiksa ini hamba." Kenapa dia disiksa wahai Jabul Aqra? Karena hamba ini terlalu meremehkan ibadah sholat 5 waktu. Jadi saya diperintah Allah siksa di dunia, siksa dia ketika masuk ibadah,
dan tunggu ketika hari kebangkitan, siksa dia juga di alam akhirat. Maka Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati was sab'in wadribuhum wa ashrin wa farriqu bainahum. Perintahkan anak-anakmu. Dia sampaikan kepada para sahabat tadi agar umur 7 tahun mulai dididik dengan sholat. Wadribuhum, pukul kalau mereka sudah 10 tahun belum sholat, dan pisahkan mereka dengan tempat tidur ayah dan ibunya. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat? Karena ternyata orang yang meninggal pun Bapak Ibu disolatkan, dan Nabi sendiri ternyata